Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita masuk ke pertemuan kelima ya dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1, di mana pada hari ini kita akan diskusi mengenai latihan soal yang ada di bab 2 ini. Soal yang pertama bisa kita lihat sama-sama. Soalnya itu adalah buatlah algoritma untuk menentukan nilai terbesar dari bilangan bulat yang dibaca dari keyboard. Kemudian menuliskan hasil nilai terbesar tersebut ke layar. Kemudian algoritma, perintahnya adalah algoritma dibuat dalam bentuk kalimat deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Apakah ada yang sudah selesai nomor 1 ini? Yang belum pernah bicara diharapkan bisa bicara pada saat ini ya, karena belum tentu ke depannya kalian punya kesempatan. Jadi silakan siapa yang nomor 1 bisa? Randi Limin. Saya, Bu. Randi Limin atau siapa? Coba bersuara supaya muncul wajahnya. Nyari kusun. Saya, Ibu. Bersuara lagi siapa yang bilang saya, Bu? Alif Sandi Saleh, Bu. Oh, Sandi Saleh. Oke, kelas berapa? Oh, Alif. 3, Ibu. A3. Iya, Bu. Alif kayaknya sudah biasa bicara, Di. Coba kita beri kesempatan sama teman yang lain dulu, Alif. Ya? Randi Limin, Bu. Ibu. Ya, coba Randi Limin. Oke, sepertinya Randi Limin belum pernah. Ya, silakan Randi. Kalimat deskriptif. Oke, deskriptifnya bagaimana? Pertama, masukkan bilangan bulat pertama. Oke, Kedua, masukkan bilangan bulat kedua. Oke. Ketiga, jika bilangan bulat pertama lebih besar dari bilangan bulat kedua, jika ya, maka tampilkan bilangan pertama. Oke. Selanjutnya, jika tidak, tampilkan bilangan bulat kedua. 6, selesai. Oh, jadi antara dua bilangan ya? Coba ulangi. 1. Masukkan bilangan bulat pertama. Oke. 2. Kedua, masukkan bilangan bulat kedua. Oke. 3. Ketiga, jika bilangan bulat pertama lebih besar dari bilangan bulat kedua. 4. Jika ya, maka tampilkan bilangan bulat pertama. Oke. 5. Jika tidak, tampilkan bilangan bulat kedua. Oke, ya boleh. 6, itu deskriptifnya. Iya, 6 selesai. Kalau pseudocode-nya bagaimana? Pseudocode-nya input A dan B. Oh, jadi kita pakai variabel A dan B. Iya. Oke. Terus 2. If jika saya sebut bagaimana ini? If A. Nah, pakai if aja ya. If A lebih besar B, then print A. Oke. Else, then print B. Oke. Udah? N. Oke. Itu pseudocode ya. Kalau flowchart-nya? Flowchart-nya pertama main. Habis itu kita bikin di Flowgoritam atau di gambar? Kita bikin. Iya. Gimana? Boleh share screen. Ibu stop dulu supaya kita share screen. Silakan Randi. Bisa aja share screen? Iya. Oh, tunggu. Saya belum allow ya. Silakan. Klik share screen. Tunggu Ibu, saya cari filenya. Nah, Randi, klik share screen saja di layar Zoom-nya.
Ya. Oke. Coba dijelaskan dulu. Pertama kita deklarasi A, Ya. di situ deklarasi B, Dengan tipe data, kemudian tipe integer. datanya dua-duanya integer. Oke. Iya, Bu. Nah, terus Kemudian masuk input A, kemudian input B. Kemudian if jika A lebih besar B, jika benar tampilkan A, jika salah tampilkan B. Ya, coba jalankan. Misalnya 5. 5, kemudian 10. 3. Nah, 3, 10, oke. 3. Ya, oke. Tampilkan yang paling besar 5. Oke, ya. Jadi sudah benar ya. Coba dibalik. Run kembali, baru balik ya. Misalnya 3 dulu, 3, baru 5. kemudian 7. 5. Ya, terserah. Yang penting lebih besar. 5. Oke, tetap 5. Ya. Oke. Sudah close. Ada yang mau ditanyakan di sini, teman-temannya Randi? Udah jelas ya? Enggak ada yang mau ditanyakan yang lain? Ya, sepertinya tidak ada. Oke, Randi Limin, makasih ya atas jawabannya. Jadi kita sudah selesai nomor 1. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 1? Saya Ibunda. Ya, silakan Naufal. Kalau misalnya membuat kalimat, kan saya buat flowchart-nya ada disuruh masukkan 3 bilangan. Oh, kita Bagaimana pakai pembuatan 3 kalimat bilangan. deskriptifnya? Saya agak pusing di situ Bunda. Apakah menyelesaikan dulu yang if pertama atau bisa langsung ke? Iya, jadi kalau kita pakai 3 bilangan, berarti kita pakai yang ada di dalam diktat ini ya. Sebelumnya sudah ada algoritmanya mencari nilai terbesar dari 3 buah bilangan. Nah, yang ini ya. Ini toh. Novel pakai 3 buah bilangan toh? Iya. Iya. Apanya yang kita pusingkan di sini? Kan kalau misalnya ada if yang pertama, apakah diselesaikan dulu if yang true-nya, langsung dikasih selesai sampai ke bawah, atau habis terus langsung menjelaskan yang false-nya? Iya, jadi kalau di sini if yang pertama dulu yang dia periksa. Kalau dia bernilai true, maka dia jalankan yang jawaban true-nya. Kalau false, maka yang false-nya dia jalankan. Jadi if yang pertama ini terpisah dengan if yang berikutnya ini. Nah, jadi alurnya if yang ini dulu yang dikerjakan, baru if yang kedua yang ini. Iya. Terus untuk flowchart-nya bisa kita bikin? Iya Bunda, sudah. Oh, coba Novel tampilkan flowchart-nya nih. Kalau 3 buah bilangan, ya, Ibu stop dulu baru kita yang share. Nggak panjang kayaknya Bunda bagi. Nggak apa-apa. Wow. Oke. Oh, ya, kita bikin beserta dengan keterangan-keterangannya, jadi agak banyak kelihatan. Iya. Oke, dijelaskan aja supaya temannya paham. Jadi yang pertama kita buat main-nya, baru kita buat deklarasi yang pertama untuk bilangan pertama dengan apa ini, integer, Tipe data. tipe data integer, baru selanjutnya lagi untuk deklarasi integer bilangan kedua, selanjutnya deklarasi integer bilangan ketiga, baru output untuk memberikan sebuah keterangan sebutkan 3 bilangan bulat, baru kita buat input untuk bilangan pertama, lanjutkan bilangan kedua, dan ketiga baru output mencari bilangan terbesar. Langsung memproses if bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua. Jika benar, maka lanjut ke if yang kedua. Oh, kita pakai tanda kecil ya. Bilangan 1 lebih kecil dari bilangan 2. Padahal soalnya adalah mencari bilangan terbesar. Nah, itu gimana logikanya itu?
Tapi anunya kalau di langsung diproses betul Ji Bunda. Iya, memang betul. Tapi Eh, sebagai ini kita kan pakai logika. Kita mencari iya, nilai terbesar. Jadi usahakan operator yang kita gunakan dalam condition itu kita pakai juga operator lebih besar, jangan lebih kecil. Ya, karena iya, kalau lebih kecil artinya kita mencari bilangan terkecil karena jawaban true-nya yang kita cari. Toh? iya, Iya, coba iya. ganti operatornya dalam sini jadi lebih besar. Ya, jadi itu namanya operator ya, lebih kecil, lebih besar. Nah, kalau Berarti kalau true, eh ya jangan dulu nih. berarti di Kalau sini true, berarti bilangan pertama di sini coba kembali ke yang tadi, ke yang pseudocode yang tadi. Coba yang lihat pseudocode yang tadi di diktat. Kalau bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, apa yang terjadi di diktatnya? Max sama dengan bilangan 1. satu. Oh ya. Iya, coba. Hapus Miki dulu itu yang di bawahnya semua. Ya, ini hapus Miki dulu ini semua. Ya, ini juga. Oke. Nah, proses. Assign. Oh, no. Bukan if, tapi assign. Ya, iya, proses. Max. Mana variabel max tak? Nggak ada ya? Iya Bunda ada. Iya, Cuma cancel dulu, cancel. Bikin dulu satu deklarasi max. Deklarasikan dulu satu max. Di atas, bagian atas. No. Ya, deklarasikan Ki dulu satu max, variabel max. Oke. Max integer. Oke. Oke, baru di bawah boleh kita panggil. Di jawaban true-nya. Ya. Klik situ, proses. Ya. Proses max sama dengan bilangan satu Bunda. yes, bilangan bukan di situ sama dengannya. Sama dengannya dia Eh, di sebelah di expression ya. Bilangan 1. Oke. Nah, terus kalau jawaban salahnya apa? bilangan dua Ya, max sama dengan bilangan 2. Coba. Max bilangan 2. Iya, oke. Udah. Nah, itu kalau sudah selesai ini toh pengkondisian yang pertama. Sekarang kita mau bikin apa di pseudocode-nya? Disuruh input bilangan 3 dulu. Oh, tapi kita sudah di atas jadi tidak perlu lagi iya, input. Nah, langsung lagi pengkondisian yang kedua. Jangan di jalur true-nya, salah gitu. Salah. Hapus gini ya. Di bawahnya ini lingkaran kecil. ini Nah, iya di situ pengkondisian yang kedua. Iya. Oke. Apa pengkondisian yang kedua? yang untuk true ini Bunda. Pengkondisian yang kedua di dalam diktat di pseudocode yang tadi. Bilangan 3 lebih Bilangan besar 3 dari max. max. Ya, coba ketik di dalam if-nya. Bilangan 3 lebih besar dari max. Oke. Nah, jika true, kalau true, apa jawabannya kalau true? Output max. Output langsung output belum? Masih assign. Masih ada. Proses ya. Ya. Apa prosesnya di pseudocode? Max sama dengan Max sama dengan bilangan 1. kalau bilangan 3 lebih besar dari max. Max bilangan 3. Ya. Tulis. Max sama dengan bilangan 3. Oke. Nah, kalau false, ada false-nya, ada jawaban false-nya di pseudocode yang di buku? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada else-nya toh? Ada. Ya, nggak masalah. Maka setelah itu baru boleh ditampilkan. Maka bilangan max-nya adalah tulis Ki di bawahnya ini lingkaran. Ya.
apa? Simbol apa kalau kita mau menampilkan? Output. Output. Oke. Apa yang mau ditampilkan? Boleh keterangan dulu. Maka bilangan terbesar sama dengan spasi dulu baru tanda petik. Oke. Ya, oke. Kemudian bikin lagi output yang kedua untuk memanggil variabel max-nya. Berarti langsung di max aja, Bunda? Yes, max aja. Oke, sudah. Coba dijalankan. Coba yang magic. Ada Mana 1. comment window-nya? Mana anunya? Mana apa namanya? Jendela konsolnya. Mana jendela konsolnya? Screen share all screen Ki, bro. Bagaimana? Share screen all screen Ki. Ya. Jangan Ki window-nya. Jangan. Oh. Tahu. Stop screen dulu, baru share screen kembali, tapi jangan Maki pilih. Langsung aja share desktop. Yang mana ini maksudnya? Klik share toh, baru screen Share. gitu. Share baru screen, gitu aja. Jangan pilih logaritmnya. Klik share screen ya. Nah, tampil nih konsolnya. Coba mana? Kasih ke kanan sedikit karena dia di kiri gitu ya. Sebutkan 3 bilangan bulat. Oke. Apa? Angkanya berapa? Tuh. Biar berurutan saya. Oke. Oh, oke. Udah? Ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Coba Ki, ulangi lagi. Running kembali tapi dibalik. 3, 2, 1. Ya. 3, 2, 1. Oke, tetap 3. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Novel dan teman-temannya Novel? Cukup jelas ya untuk nomor 1. Jadi sudah bisa membandingkan 2 buah bilangan dan 3 buah bilangan. Ya, oke. Kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Nah, nomor 2. Oh, ini agak mudah ya. Buatlah algoritma dalam bahasa deskriptif dan flowchart untuk kegiatan mengambil dan menabung uang di bank melalui teller. Ya. Sekira ini nanti Bu periksa sendiri misalnya, jadi jangan dibahas di sini. Sekira semua tahu gitu. Yang perlu kita bahas itu yang kalau agak rumit, ya. Bisa dilangkai nomor 2? Bisa dilangkai nomor 2-nya? Bisa Bisa ya? Nggak usah dibahas? Halo. Iya, oke. Kita melangkah ke nomor 3. Buat algoritma dalam bahasa deskriptif dan pseudocode. Nah, jadi tidak perlu di flowchart. Hanya deskriptif dan pseudocode untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil. Nah, ini juga sudah kita kerjakan ini ya di sini, di flowchart-nya sini. Masuk di soal kuis ya. Iya, soal kuis. Iya, Bu. Iya, Soal jadi kuis. Iya Bu, iya. Iya Bu, iya soal. tidak perlu dibahas ya, atau perlu dibahas? Perlu dibahas atau enggak? Kayaknya enggak usah. Iya, oke. Jangan Midi. Sudah. Ini kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang nomor 4 begitu juga, proses pembuatan kopi yang rasa manisnya tepat. Nah, ini kan dia kasuistik ya, masing-masing orang kan beda selera kopinya toh. Ada yang 1 sendok gulanya, ada yang 2 sendok. Nah,
supaya tidak terjadi perdebatan, nanti Ibu sendiri saja yang periksa ini. Nah, kita melangkah ke nomor 5. Membuat flowchart mengurutkan 3 bilangan acak. Nah, ini yang perlu kita bahas. Ya, ada yang sudah selesai ini? Buat flowchart aja. Mengurutkan 3 bilangan acak. Jadi, hampir sama tadi dengan kasus mencari nilai terbesar dari 3 buah bilangan. Cuman kita akan mengganti pengkondisiannya. Ya, kalau di pengkondisiannya tadi kita kan mau mencari nilai terbesar. Kalau di sini kita mau mengurutkan. Ada yang sudah? Nomor 5? Belum ada, Bu. Belum ada? Ya, Ya. kalau gitu kita kerjakan sama-sama. Nah, ini tadi Ibu kerjakan yang nomor 1. Nah, ya, sama aja tadi dengan caranya si Naufal. Sekarang kita bikin yang baru. Atau jangan Mi, ini mau saja yang Ibu ganti ya. Aduh, kenapa jadi kecil? Mengurutkan. Nah, di input 3 buah bilangan ya. Dideklarasikan dulu 3 buah bilangan. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Kita mau mengurutkannya. Kalau kita mau mengurutkan suatu bilangan, berarti kita butuh variabel bantu. Ya, variabel bantu untuk menampung bilangan tersebut. Karena kita mau mengurutkan, jadi membandingkannya dari yang terkecil ke terbesar ya. Nah, berarti kita pakai apa? Mau pakai variabel max atau mau pakai variabel min? Karena kita mau mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jadi kalau didapatkan Ki nanti nilai terkecilnya, maka nilai terkecil itu akan disimpan dulu di variabel bantu. Nah, jadi bagusnya variabel bantunya pakai nama apa ya? Max atau min? Min. Min. Oke, kita ganti jadi min. Min. Oke, min. Nah, setelah itu kita input. Input bilangan 1, input bilangan 2. Kalian maunya langsung input 3 buah bilangan atau bilangan 1, bilangan 2 dulu? Dengan 1 juga benar. 1, 2 dulu, Bu. Kenapa? 1 tuh. 1 dan 2. 1, 1, 2 dulu aja, Bu. langsung 1, 2, 3. Atau langsung diinput 3 buah bilangan. Sekalian, Bu. Sekalian aja ya. Yang 3 buah bilangan ya. Oke, jadi ini saya geser ke atas. Enggak bisa ya, berarti di-cut dulu. Cut, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, jadi di-input dulu bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Maka kita masuk ke pengkondisian yang pertama untuk membandingkan antara bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, untuk membandingkannya, karena kita mau mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, maka diganti operatornya jadi Kurang dari. lebih kecil. iya, Kecil lebih dari. kecil. Ya, karena kita mencari nilai terkecil. Oke. Bilangan 1, apakah bilangan 1 lebih kecil dari bilangan 2? Jika ya, maka Min. apa? Ya, min sama dengan Min. Bilangan 1. Bilangan oke, bilangan 1. Jika salah, maka tampilkan Min bilangan sama dengan bilangan 2. iya, oke. Sudah. Jadi misalkan minnya itu bilangan 1. Atau minnya itu bilangan 2. Oke. Ditukar tempatnya. Kalau ditukar tempatnya, apakah ada penukaran tempat di sini? Tidak usah, Midi. Langsung saja kita ke pengkondisian yang ketiga. Nah, di sini kita bandingkan lagi bilangan ketiga dengan nilai min tadi. Nah, pakai operator lebih kecil juga, ya. Apakah bilangan 3 lebih kecil dari nilai min? Nah, jika ya, maka min sama dengan bilangan 3. Jika tidak apa? Jika salah, apa?
Ya, kita jangan dulu ke siapa tadi untuk jawaban salahnya. Misalkan ini saja yang diproses ya, jawaban benarnya. Maka urutan bilangan dari terkecil ke terbesar adalah, bagaimana ini pemanggilannya? Apa yang kita panggil? Apa yang dipanggil? Min aja. Kalau kita panggil min saja, maka cuma satu angka nanti yang akan tampil. Kan kita maunya ditampilkan semua, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, tapi secara berurutan. Nah, jadi bagus. Max, Bu. Ya? Tampilkan max, Bu. Hah? Tampilkan max. Tidak ada max di sini, min. Nah, kita coba dulu ini ya. Nah, kita input bilangan pertama misalnya 5. Terus yang kedua 4. Yang ketiga 2. Maka yang dia tampilkan itu bilangan terkecil, 2. Nah, kan kita mau tampilkan dia berurutan. 2 dulu, outputnya toh, baru 4, baru 5. Itu gimana caranya? Supaya 4 dan 5 tampil juga. Pengulangan. Pengulangan? Apakah di sini butuh pengulangan? Di mana? Scroll ke bawah dulu, Bu. Minta tolong. Iya. Tambahkan outputnya, Bu. Di mana outputnya? Di paling bawah. Paling bawah. Apa yang mau ditambahkan? Output minimum, habis itu ditambahkan bilangan minimum 2 atau minimum 3. Nah, gitu. Jadi ada minimum 1, minimum 2, minimum 3. Begitu? Iya, Bu. Oh, begitu. Coba. Jadi kita tambahkan variabel. Min 1, min 2. Tambahkan. Oke. Kita coba ya, Fauzi. Min 1. Oke. Min 2. Min 2. Oke. Min 3. Sampai min 3 ya. Oke. Setelah itu, apa Fauzi? Di bagian bawah, Bu. Output di paling bawah. Ditambahkan. Paling bawah ya. Kalau di dalam prosesnya tadi, ini ada min, ada banyak min. Nah. Kayaknya diganti juga itu, Bu. Iya, diganti jadi apa? Min? Min 1, Bu. Iya, kita coba min 1. Oke. Kalau bil 1 lebih kecil dari bil 2, maka min 1 sama dengan bil 1. Kalau salah, maka? Dia min 2. Min 2 sama dengan bil 2. Min 2 sama dengan bil 2. Kalau salah? Kalau salah ini bil 2 dia lebih kecil dari bil 1. Hah? Min 1 sama dengan bil 2. Min 1, oke. Min 1 sama dengan bil 2. Oke, sudah. Next. Jika bil 3 lebih kecil dari min berapa ini? Min berapa di sini pengkondisiannya? 1. Min 1. Oke. Min 1. Ya. Jika bil 3 lebih kecil dari min 1, jika benar, maka min berapa di sini? Min 3, Bu. Min 3 langsung. bil 3. Min 3. Min 2-nya mana? Min 2 bil 3. Ya, mulai bingung. Min 2 sama dengan bil 3. Oke, sudah. Bla 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 bla. Terus yang tampil pertama apa? Min 1. Oke, min 1.
Tampil selanjutnya. Min 2. Dan seterusnya min 3. Min 3. Nah, tidak ada di sini kita proses min 3. Ditambah lagi satu itu. Tambah lagi Bu, output di bawah. Tambah output lagi. Di Iya. sini. Iya. Oke lah, saya ikuti Mauta dulu di. Tapi Coba belum ada dulu, Bu. Iya, dipanggil min 3 baru tidak ada di proses kodong min 3. ada di proses. Tidak ada kan? Nah, kita coba aja Mungkin dah. di- Kita coba aja dulu ya. Misalnya kita input 5, 3, 1. Nah loh, akan tampil pesan error bahwa min 3 tidak diinisialisasi, artinya tidak diproses I. Ada di deklarasi tapi tidak ada proses untuk min 3. Karena tidak ada nilainya. Toh min 3. Nah, terus kan kita mau urutkan bilangan dari terkecil. Kenapa yang tampil 3 dulu baru 1? Padahal harusnya 1 dulu baru 3. Nah, berarti Kalau dibuatkan deklarasi max 3 bisa, Bu. Terus dibuatkan outputnya lagi. max 3, deklarasi max Iya. 3. Kenapa max 3? Terus outputnya. Terus dibuatkan outputnya lagi di bawah, Bu. Bisa. Ini ada, sudah ada. Makanya dia error. Karena tidak ada di proses min 3 di dalam sini, di dalam kondisiannya. Kalau dibuatkan lagi prosesnya satu. Iya, Bu. Proses apa itu? Di mana? Di atas. Di input. Bilangan 3. Hah? Deklarasi min 3. Untuk min 3. Sudah deklarasi min 3 nih. Min 3 sudah dideklarasikan, tinggal mau diproses supaya dia Ditambah bisa. anu kayak Hmm. if-nya Bu, ditambah Bu. Untuk Iya, min di 3. mana? Minnya diganti Bahannya. jadi max. Di mana? Di bawahnya if 1, min 2. 2. Sini. Di sini kayaknya ditambah dulu Bu, min 2 di atasnya Bu. Di mana? Di sini. Di bawahnya min 1 Bu. Di bawahnya min 1. Ini berarti di sini. Di sini Bu, di bagian anunya kayaknya. Apa? Di bagian gimana di? Ya. Memang coba kalau kita secara manusia dulu toh, kita mau urutkan ki angka 531 dari yang terkecil ke terbesar. Itu bagaimana cara tak? Di input toh, angka pertama itu 5, angka kedua itu 3, angka ketiga itu 1. Yang mana dulu kita bandingkan kalau kita secara manusia? 5 dulu dengan 3 toh? 5 dulu dengan 3 toh? Dibandingkan bilangan 2, Bu, sama 3. Kenapa Fajar? Dibandingkan bilangan 2 sama 3-nya, Bu. Ditambahkan if di bawah. Di bawah mana? Di bawah ya itu, Bu. Di sini? Di atas bilangan 3, Bu. Oh, di sini? Iya. Iya, kita coba ya. Bil 2 Tambahkan bil 2 lebih kecil dari bil 3. Oke, lebih kecil dari bil 3. Udah? Terus? Bil true min 2 Min 2. bil 2. Bil 2. Kalau false? Terus false 2 bil 3. Oke. Min 2. Bil 3. Udah. Terus? Ini bil 3 dibandingkan dengan? Bil 3 dibandingkan dengan Min 2. Bil 3 dibandingkan dengan min 1 atau min 2? Min 2. Oke, kita coba. banding besarkan apa gimana? Udah, terus di sini min 3.
Ya, Bu. Ya, oke. Jadi yang ditampilkan nanti -1, -2, -3. Oke, kita coba caranya Fajar. Ya, dipanggil Fajar atau Agung? Fajar, Bu. Fajar, oke. Kemudian oke, apa tadi? 5, 3, 1. Nah, masih error. The variable min3 wasn't initialisasi. Nah, terus yang tampil pertama itu dia 3 dulu, baru 1. Padahal harusnya 1 dulu, baru 3, Fajar. Itu gimana logikanya? Nah, berarti ada yang salah logikanya di sini. Nah, jangan dulu lihat flowchart, kita secara manusia dulu, secara logika tak. Kalau ada angka 5, 3, 1, bagaimana cara tak urutkan Ki dari yang terkecil? Angka Pertama ya. mencoba 5 dan 3, Nah, baru 5 yang dan kedua 3 dulu. mencoba 3 dan 1. Apa? 5 dan 3 dulu, baru? Iya, baru yang kalau sudah misalnya yang true bakal dicoba dengan 1. Ya, yang true-nya, yang jawaban true-nya itu akan dibandingkan lagi dengan bilangan 3. 1. Iya, yang angka 1 atau Ya, bilangan bilangan ketiga, 3. ya. Iya, Iya. jadi ada if dalam if. Ya, Naufal? Iya. Iya. Ada if dalam. Iya. Ada if dalam if. Toh, karena di dalam jawaban true-nya itu kita mau bandingkan lagi dengan bilangan ketiganya. Banding lagi dengan bilangan ketiga. Iya, ya. Nah, jadi seperti itu. Ini kita hapus dulu ya. Nggak mau. Nah, ini nggak mau disorot, harus predikat di dalam sini. Nah, perhatikan Ki, ya, apa yang nilai true-nya itu kita cari nilai true -1 sama dengan bil 1. Nanti bil 1-nya itu dibandingkan lagi dengan bil 3. Toh, kalau dia yang benar itu bil 1-nya, maka di dalam sini pengkondisiannya adalah apa? Bil 1 dan bil 3. Bukan lagi bil 1, karena bil 1 dimasukkan ke variabel -1. Berarti Bil 1 dengan 3 lebih kecil daripada min 1. Iya. Oh iya. Oke. Terus jika true maka beda lagi nih minnya. Atau kita pakai variabel yang sama aja, min aja. Jangan min dibeda-bedakan, karena kalau kalian beda-bedakan Ki, maka nanti pemanggilannya itu nanti dia bingung. Dia memanggil nilai min yang paling terakhir di proses. Kalau kita tidak berikan dia nama min, hanya satu saja variabel min. Nah, jadi di sini kita berikan dia nama min. Sama dengan max tadi. Kan tidak ada max 1, tidak ada max 2. Nah, jadi ini min yang pertama mula-mula nilainya bil 1. Setelah itu kita bandingkan lagi bil 1 dengan bil 3. Jadi bil 3 lebih kecil dari min. Apakah bil 3 lebih kecil dari min? Jika benar, maka nilai min atau nilai yang terkecil adalah bil 3. Cocok, Mi? Betul. Ya, jadi misalnya toh 5 dibandingkan dengan 3. Apakah 5 lebih kecil dari 3? False. Maka dia akan memberikan nilai minnya itu kepada bil 2. Nah, ini. Kepada bil 2. Karena 3 lebih kecil dari 5. Nah, sudah. Terus kalau didapat bil 2 itu adalah terkecil, bil 1 dan bil 2 sudah, maka dibandingkan lagi. Bil 2 dengan bil 3. Nah, jadi kemana Ki ini? Apakah kita bikin lagi di sini pengkondisian yang sama dengan ini? Dibikin lagi pengkondisian
untuk membandingkan bilangan 2 dengan bilangan 3 juga. Kalau ini kan dia bandingkan bil 3 dengan bil 1. Kalau yang di sini kita mau bandingkan lagi bil 2 dengan bil 3. Kita bikin apa? Pengkondisian lagi di sini. Iya, Bu. Bikin Bu. Nah, apa bikin lagi atau cukup ini yang ditarik ke bawah sini? Kayaknya bikin lagi, Bu. Bikin lagi di sini. Bikin lagi. Ya, coba kita bikin lagi. Yang false-nya. Ya, di sini ya. Maka yang dibandingkan adalah bil 3 lagi. Lebih kecil dari min. 2. Ya, min di sini yang berarti di sini ya, bil 2. Toh, jika true, maka min sama dengan bil 3. 3. Kalau salah? Kalau salah apa? Sama dengan bil 2. Bil 2. Min sama dengan bil 2. Begini. Kalau di sini? Min sama dengan bil 1. Ya, coba. Oke. Sudah, terus apa Mi yang mau ditampilkan? Bagaimana Mi? Bagaimana? Kalau hilang Mi, Hah? Enggak ada min tadi, min 1, min 2, min 3. Atau kalian mau tetap pertahankan min 1, min 2, min 3-nya? iya Bu. Kalau misalnya tidak berubah nanti Bu. Nah, memang kalau ada papan tulis ini gampang sekali caranya dijelaskan. Saya pakai notate dulu ya. Misalnya begini. Ini ada angka 5. 3. 1. Kalau secara manusia, ini dulu toh yang kita bandingkan toh. 5 dengan 3 dulu toh. Yang mana yang terkecil? Yang diambil? 3. Oke. Maka yang hasilnya di sini nanti true-nya adalah 3. Setelah itu dibandingkan lagi dengan bilangan ketiga ini. Yang mana yang terkecil? 1. 1. 1. Nah, dari sini dia muncul jawaban 1. Maka dia tampil dulu ini 1 di layar. Kasih tampil dulu di layar itu 1. Kasih baju tandang ki istilahnya. Artinya jangan diganggu gugat ini 1 karena diam yang terkecil. Nah, nanti yang menjadi persoalan adalah bilangan selanjutnya, yaitu 5 dan 3 kita mau tampilkan kini secara berurutan setelah 1 3 toh harusnya. Nah, jadi bagaimana caranya? Kalau 1 ini sudah keluar nih, saya hapus istilahnya, jadi sisa angka 5 dengan 3 lagi diproses. Nah, 5 dengan 3, yang mana yang terkecil? 3. Nah, apakah ada lagi bilangan lain? Tidak ada Mito, karena ini sudah dihapus. Maka 3 ini yang menjadi hasil akhir disimpan ke layar, ditampilkan ke layar. 3. Nah, sekarang ini sudah terhapus karena sudah ditampilkan di layar. Tersisa 1 angka, yaitu 5. Apakah ada dibandingkan dengan angka lain? Tidak ada. Maka sisa dia yang mau ditampilkan. Maka 5 akan tampil di sini di layar. Nah, itu gimana pengkondisiannya itu kira-kira? Print. Print apa, Sahrul? Ada perintah print di dalam sini. Kan kita bandingkan dulu bil 1 dengan bil 2 toh. Yang mana yang true?
Kalau true, berarti kan yang terkecil bil 1. Kalau dia true, toh, maka min sama dengan bil 1. Setelah itu kita mau bandingkan Ki bil 1 dengan bil 3 lagi. Maka bil 3 apakah lebih kecil dari min? Karena di sini adalah bil 1 sudah dimasukkan nilainya ke min. Jika true, maka min yang paling terakhir adalah bil 3. Maka kita tambahkan di sini output. Iya. Ya, tambahkan Ki output. Sini. Apa yang ditampilkan? Min. Bil 3. Ada min 3, min aja. Tampil min di sini. Sudah, tampil min, bil 3 dia yang terkecil. Setelah itu, dia mau bandingkan lagi sisanya. Bil 1 dengan bil 2 kembali. Karena bil 3 yang menghasilkan output terkecil di sini. Nah, itu peletakannya di mana itu pengkondisiannya? Apakah di sini atau di bawahnya ini? Bil 1 lagi kita mau bandingkan dengan bil 2 kembali. Karena didapatkan nih bilangan yang terkecil adalah bil 3. Di false mungkin, Bu. Di mana? Yang bilangan min 3 bagian false-nya. Yang Kenapa? Kenapa? kanan Siapa ini yang bicara? untuk Kecil sekali. pengkondisian berikutnya, Bu. Farhan yang bicara? Iya, Bu. Iya, apa Farhan? Mungkin pengkondisiannya di bagian false. Di bagian kanan. false sini. Iya. Ya, situ. tambahkan satu pengkondisian. Oke. Apa di sini? Oh, Apa di sini? Kan kita dapatkan min itu bil 1. Kalau di sini salah toh, bukan bil 3 yang terkecil, tapi bil 1. Maka didapatkan yang terkecil adalah bil 1. Apakah dikondisikan lagi atau cukup ditampilkan saja dulu, Farhan? mungkin output saja langsung dulu. Output dulu ya. Ya, kita hapus dulu ini. Output dulu di sini. Nah, sudah. Maka perhatikan Ki, yang tampil min di sini, terkecil di sini adalah bil 3. Sementara yang tampil di sini, terkecil di sini adalah bil 1. Jadi beda ini nah dengan ini. Nah, tapi di sini dia sudah dapatkan nilai yang terkecil. Kalau di sini nilai terkecilnya adalah bil 3. Kalau di sini dia terkecilnya adalah bil 1. Persoalannya bil 2-nya mana? Bil 2-nya dia ada di sini dia. Sini. Toh? Cami, bil 2-nya dia menjadi yang terkecil ketika jawabannya false di sini. Min sama dengan bil 2. Nah, maka Tidak kenapa? Tidak usah pakai pengkondisian yang di bawah. Ya, situ. Ini, enggak perlu ini. Langsung saja. Tunggu dulu. Supa Noval kan di sini yang dibandingkan bil 1 dengan bil 2. Iya. Ternyata Kan yang Bu, kalau misalkan bil 2 itu 5 berarti sudah pasti dia paling besar, Bu. Berarti langsung saja. Tunggu dulu. Tunggu, kita jangan dulu nafikan dulu ini. Cuekin dulu ini yang contoh yang saya kasih. Ya, kita misalkan ini bil 1 bil 2 dibandingkan. Ternyata yang terkecil itu bil 2, maka dia menuju ke false. Toh? Sekarang setelah didapatkan yang terkecil bil 2, maka bil 2 lagi mau dibandingkan dengan bil 3. Ya, Cami? Untuk mendapatkan yang terkecilnya. Toh? Ya. 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 Nah, dibandingkan bil 3 dengan bil 2, karena bil 2 masuk min, maka di sini yang dibandingkan adalah min. Maka bil 3, apakah bil 3 lebih kecil dari min? Jika benar, maka min sama dengan bil 3. Jika salah, maka min tetap bil 2. Maka ditampilkan lagi di sini. Apa yang ditampilkan? Yang terkecil, yaitu Min. min. Di sini juga begitu.
Nah, sudah. Di sini dia mendapatkan yang terkecil bil 2. Di sini dia dapatkan yang terkecil bil 3. Nah, sekarang persoalannya adalah yang mau ditampilkan secara berurutannya itu. Itu gimana logikanya? Kita lihat dulu yang ini ya, yang jalur true-nya. Apakah bil 1 lebih kecil dari bil 2? Iya. Maka min sama dengan bil 1. Setelah itu dibandingkan lagi bil 1 dengan bil 3. Jika ya, maka nilai terkecil adalah bil 3. Oke, tampilkan bil 3. Tampil 1. Setelah itu kita mau tampilkan bil 3-nya. Angka keduanya. Angka kedua terkecil. Itu di mana dia tampil? Sebelah kiri. Yang ini. Sebelah sana. Kalau dari apa? Dari ini, kalau logaritma itu yang dia jalankan itu yang true. True. Kalau sudah ini maka dia menuju ke bawah. Dia cuekin nih yang false-false-nya ini. Maka dia menuju ke bawah. Nah, itu gimana? Berarti kira-kira ada yang salahkah di sini? Apakah ini yang terkecilnya ini untuk jawaban false ini bil 1 dan bil 2 kita bawa ke bawah sini? Bagaimana? Ayo, ada yang punya ilham? Ada yang punya solusi? Atau kita pakai perulangan? Coba diulang dulu, Bu. Ya, apanya yang diulang? Hapus semua dulu, Bu. Soalnya aku dapat minggu. Iya, ulang. Hapus semua. Aku dapat minggu, tapi iya. Ini saja yang saya hapus, nah. Yang ini mau yang dipertahankan, Di. Yang percakapan pertama, Bu. Ditambahin juga bil 1 lebih kecil bil 2. Sudah ada? N. Oh, pakai N. Iya. Iya, Bu, pakai N. Iya, sudah ada hilalnya nih. Firman memberikan solusi kita pakai pengkondisian N. Oke. Yang mana saya hapus dulu nih, Firman? Semuanya? Iya, Bu. Saya hapus dulu. Oke. Dari mana saya hapus ini? Dari sini ini, Modi, dari sini, Di. Kalau ini saya hapus, terhapus semua, Mi. Nah, di mana Mi itu tadi? Di sini. Kita bikin pengkondisian yang pertama. Apa, Firman? Bil 1 lebih kecil bil 2. N bil 1 lebih kecil bil 3. Oh, online. Jadi, kalau kita pakai logika N, maka dua-duanya harus benar. Iya. Yang kiri benar, yang kanan benar, maka dia bisa menuju jawaban true. Di, Firman? Iya, Bu. Kalau true, Bu, dikasih kalau lagi true, percabangan di situ, Bu. apa? Bisa If dikasih juga. lagi percabangan, Bu. Ya, Bu. Ya, apa? Bil 1 lebih kecil bil 3. Bil 1 lebih kecil bil 3. Bil 3. Oke. Yang false, Bu. Yang false, yang sebelah kiri. Yang di atas, Bu, yang pertama. Oh, yang Bu. di atas. Ini. Iya, iya. Iya, Bu. Bil 2. Ya, percabangan, Bu. Bil 2. Bil 2 lebih kecil bil 1. Oh, bil 1. Oke. Kemudian yang true-nya. Ini. Yang iya. Bu. Bil 1 lebih kecil bil 3. Bil 1 lebih kecil dari bil 3. Bil 3. Oke. Lalu yang false-nya, Bu. Yang ini? false. Yang ini? Iya, Bu. Iya, Bu. Bil 1 lebih kecil bil 2. Bil
Bil 1 lebih kecil dari bil 2. Bil 2. Oke. Ya, Bu. Udah? Kemudian dikasih output, Bu. Di mana? Yang false, Bu. Yang sebelah Ini? kiri, Bu. False. Ini? Iya. Iya. Outputnya? Outputnya bil 1, bil 3. Hah? Bil 1? Bil 3 Oh, dulu, bil Bu. 3. Bil 3. Ya, bil 3. Oke. Baru oke dulu. Iya. Kemudian bil 2. Yang Yang sini? di bawahnya bil, iya, iya. Oke. Outputnya bil 2. Tunggu. Bil 2. Oke. Kemudian di bawahnya lagi bil 1, Bu. Bil 1. Oke. Terus? Yang true-nya lagi, Bu. Ini? Yang true-nya, Bu. Ini? Ya, Bu. Nah. Iya, iya. Outputnya bil 3. Ini ada cara lainnya kah supaya satu kali saja? Bil 3. Banyak sekali. Bil Nah. 3. Kemudian bil 2, bil 1. Oke. Bil 1, kemudian bil 2. 2. Ya. Terus? Ya. Yang output yang satunya lagi, Bu, yang bil 1 lebih kecil bil 3. Ini. Yang false-nya ya. Bil 2. Bil 2. Coba. Oke, ini ya. Bil 2. Bil berapa lagi? Bil 2, kemudian bil 3. Bil 3, Bu. Bil 2, bil 3, bil. Kemudian bil 1. Oke. Coba begini, saya coba dulu. Anda mau? Bisa. Ternyata harus satu-satu. Sorry. Ya, bil 2, bil 3, Bil 2. bil 2, bil 3, Bil 3. Kemudian bil 1. bil 1. Adakah cara cepatnya, Firman? Oke. Atau Firman mau jadi Mika Flogorita mau di situ, Firman? Yang true-nya lagi. Firman, jadi di situ di laptop mau ininya. Pakai HP ya ini, Bu. Pakai HP, Bu. Oke, apa? Iya, tapi pakai HP, Bu. Bisa share. Pakai tambah, nggak bisa, Bu. Kayak Yang true-nya bil 2. Ya, tunggu dulu. Firman dulu. Apa outputnya? Bil 2. Bil 2. Bil 2. Oke. 2. Bil 2. Lalu? Kemudian bil 1. Oke. Bil 1. Lalu bil 3. Oke. Next. Yang false-nya lagi, yang sebelah kanan. Ya. Bil 1. Bil 1. Kemudian bil 3. Bil 3. Bil 2. Bil 2. Ya, Bu. Nah. Tapi aku Firman lagi, Bu. apa di sini? Bil apa? Bil 1. Oke. Bil 2. Bil 2. Bil 3. Bil 3. 3. Oke. Udah. Sudah, Bu. Yang ini dihapus. Ya, hapus misalnya.
Oke, kita coba punyanya Firman. Ini jawabannya Firman. Saya hapus dulu drawingku. Oke. Ya, bagaimana logikanya nih, Firman? Coba dijelaskan dulu sebelum dijalankan. Kalau bil 1 lebih kecil dengan bil 2 dan bil 1 lebih kecil dengan bil 3, ya, kalau benar bil 2-nya itu lebih kecil dengan bil 3. Kalau salah, bil 2 lebih kecil dengan bil 1. Maksudnya? Oh iya, ini salah ya. Kalau salah, Ya, Bu. berarti bil 2-nya lebih kecil dari bil 1. Dua ada Kalau benar, 1. yang Bil benarnya 2 dulu. lebih kecil dengan bil 3. Ya, yang benarnya dulu. Bil 2, Oh, ini bil bil 2 2 di ya? sana, Bu. Nah, bil 2 ini ya? Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. oke. Kalau benar, bil 2 lebih kecil dari bil 3, maka 3. bil 1 dulu yang tampil. Baru bil 2. Baru bil 3. Kalau salah, bil 1 dulu. Baru bil 3. Baru bil 2. Oke. Sekarang kalau bukan B1 yang terkecil, tapi B2 lebih kecil dari bil 1. Jika benar, bil 1-nya lagi dibandingkan dengan bil 3. Jika benar, maka output yang terkecil adalah bil 2, baru bil 1, baru bil 3. Kalau salah, berarti bil 2, bil 3, baru bil 1. Oke. Nah, ini kalau salah, yang ini, Cucemi. Kalau salah, dibandingkan lagi bil 1 dengan bil 2 atau bil 3. Cucemi, bil 2. Bil 2. Iya, Bu. Bil 2, Bu. Karena jika yang benar, terus sudah di... Ya, jika benar, kan ini salah, berarti bil 3. Kalau ini salah, berarti bil 3-nya yang terkecil ya. Tapi yang dibandingkan kembali di sini, bil 1 dengan bil 2. Tidak salah, Jin? Tidak salah, Jin? Tidak, Bu. Tidak, Jin? Iya, Bu. Oke, berarti kalau di sini salah, berarti di sini bil 2-nya yang terkecil. Bil 2 dibandingkan lagi dengan bil 1, salah, berarti bil 3-nya yang terkecil. Nah, cuman untuk menampilkan bil 3, maka dibandingkan bil 1 dengan bil 2. Jika benar, maka ini bil 3 dulu, karena di sini salah, bil 3, lalu yang terkecil ini bil 1, baru bil 2. Oke? Kalau salah, maka bil 3 dulu, baru bil 2-nya, baru bil 1. Oke, kita jalankan. Apa tadi? 5, 3, 1. Nah, yang tampil 315, Firman. Itu gimana? Coba kita jalankan step by step ya. Step by step. 5 ya? Salah. 5. Terus 3, 1. Itu coba Kak, step by step sih. Apa lagi kalau step by step? F6 ya? Oh ya, F6. Oke, ini enggak ya. Masukkan bilangan 1. Masukkan bilangan 2. Masukkan bilangan 1. Bilangan ketiga. Gimana? Di sini nih. Jadi, maka dibandingkan dulu. Bil 1-nya 5. Bil 2-nya 3. Nah, apakah benar 5 lebih kecil dari 3? Salah. Karena saya sudah salah, jangan mikir lagi tengok. Langsung saja kita menuju ke arah yang salahnya. Saiful Jihad, tolong di-mute dulu, Saiful. Ya. Kita klik lagi F6, maka dia menuju ke sini toh. Karena 5 lebih kecil dari 3, 5 lebih kecil dari 3 itu jawabannya salah, maka dia menuju ke sini. Sekarang yang dia bandingkan 3 dengan 1. 3 dengan 2, dengan 5 ya. Karena bilangan keduanya 3, bilangan satunya 5. Apakah 3? Oh, begini Bu, yang ya. Maaf Bu, yang percabangan itu Bu, ditambah lagi, dikasih lagi N Bu. Hah? Yang itu Bu. Ini dikasih lagi N.
Ya, Bu. Bil 2 lebih kecil dengan bil 3. Lebih kecil dari bil 3. Ya, Bu. Udah? Ya, Bu. Kita jalankan kembali. Nah, Barumi benar. 135. Ya, berarti kurang N tadi ya. Yang ini. Nah, makanya tadi Ibu bingung, bil 3-nya mana? Karena di sini yang kita bandingkan bil 2 dengan bil 1. Bil 3-nya di mana disebutkan? Tidak ada. Nah, dia baru sebutkan ketika di sini. N bil 2 lebih kecil dari bil 3. Ya, cuman kalau begini ya sudah benar. Cuman kayak banyak sekali di outputnya. Kayak enggak efisien gitu. Sudah benar Firman ya. Cuman belum efisien. Kira-kira ada yang dapat solusinya yang lebih efisien? Ada yang bisa dapatkan solusinya yang lebih efisien? Mengurutkan bilangan terkecil. 3 buah bilangan yang terkecil. Dari yang terkecil. Ayo, saya kasih waktu dulu, 1 menit. Siapa yang bisa? Untuk mengefisienkan ini lagi, punyanya Firman. Sudah benar punyanya Firman, tinggal mau lebih diefektifkan lagi. Saya kasih waktu 1 menit untuk yang lain mencari jawabannya. Outputnya bisa dipersingkat, Bu. Outputnya bisa dipersingkat. Ya, siapa yang bicara? Saya, Bu, Afdal. Afdal. Oke. Bagaimana? Saya buka kembali atau kita mau share screen? Dibuka, Bu. Saya yang buka screen. Iya. Oke, tunggu nah. Ya, makasih. Nah. Di mananya, Afdal? Di semua output bisa di satu baris saja, Bu. Semua Bisa output. kita coba paling kanan saja dulu. Yang ini? Output bil 2 sama 3 bisa dihapus, Bu. Ini dihapus. Ya. Oke. Terus? Output bil 1 diubah, Bu, diganti. Diganti. Jadi? Bil 1 spasi N. Spasi Bu, apa? Kutip 2 atas, apa namanya? Tanda petik. Iya, tanda petik 2. Spasi. Petik 2 lagi. N. Bil 2. Spasi lagi. N lagi, Bu. Oh, N lagi. Kutip 2 lagi. Kutip 2. Spasi, kutip 2. N. Bil 3. N dulu, Bu. Kasih N dulu. Aha. Ya, begitu, Bu. Oke. Begini.
Ya, Bil diulangi di 1, bil semua 2, bil output 3. sesuai urutannya, Bu. Oh, begitu. Jadi Pak Afdal efisien dari sisi outputnya ya? Iya. Oh iya. Kalau maksudnya Ibu itu bagaimana ya? Maksudnya adalah, ya mungkin ada yang mengerti maksudnya Ibu. Maksudnya selain dari Afdal, apakah ada cara lain untuk mengefisienkan ini bentuknya? Misalnya pakai variabel bantu kayak min tadi, gitu. Ada yang bisa kira-kira? Oke, jadi untuk mengurutkan ini udah benar ya caranya siapa tadi? Si Fajar ya? Fajar. Firman ya, Firman. Sorry, Firman. Firman tadi kelas berapa? Halo Firman, kelas berapa Ki? Halo, halo. Jaringanku enggak bagus. Halo Firman. Ya. Ya, halo. Halo, halo. Kedengaran Ji suaraku, Dek? Ya, Bu. Dengaran, Bu. Ya, Bu. Sorry, jaringan di sini kurang bagus karena lagi hujan. Ya, jadi apa? Untuk sementara kita pakai caranya Firman aja dulu ya. Sebenarnya ada cara efektif, namanya itu perulangan. Ya, seperti ada tadi yang kasih clue namanya Naufal ya. Katanya pakai perulangan. Boleh pakai perulangan. Cuman untuk saat ini jangan dulu, Di. Kita pelajari perulangan. Nanti pekan depan, insya Allah. Ya, ada waktunya. Supaya enggak bingung, Ki. Nah, jadi untuk saat ini kita sepakat pakai caranya siapa tadi? Firman dulu. Ya. Saya buka dulu logaritmku. Nah, ini. Jadi untuk sementara kita pakai dulu caranya Firman seperti ini, ya. Jadi mula-mula dibandingkan dulu bil 1 dengan bil 2 dan bil 1 dengan bil 3. Jika ini jawabannya benar, maka bil 1 yang terkecil. Setelah itu bil 2 lagi dibandingkan dengan bil 3. Jika benar, maka otomatis dia berurutan. Berurutan bil 1, lalu bil 2, lalu bil 3. Nah, kalau salah berarti bil 3 yang lebih kecil. Maka berurutannya itu bil 1, bil 3, lalu bil 2. Udah benar. Nah, ini selanjutnya kalau ini salah, jawabannya salah, berarti antara bil 2 dan bil 3 yang kecil. Nah, maka dibandingkan di sini. Bil 2 lebih kecil dari bil 1 dan bil 2 lebih kecil dari bil 3. Jika benar, berarti bil 2 yang terkecil, toh? Karena bil 2 dibandingkan dengan bil 1, bil 2 dibandingkan dengan bil 3. Berarti yang terkecil adalah bil 2 jika benar. Nah, karena bil 2 yang terkecil, maka output yang pertama adalah bil 2. Mau itu benar, mau itu salah jawabannya nanti di sini.
Nah, di sini yang dibandingkan lagi adalah bil 1 dengan bil 3, karena yang terkecil sudah didapatkan bil 2. Berarti dibandingkan lagi bil 1 dengan bil 3. Kalau benar, maka secara berurutan bil 2 dulu, lalu bil 1, lalu bil 3. Jika salah, maka secara berurutan bil 2, lalu bil 3, lalu bil 1. Oke. Sekarang jika ini salah, bil 1 bukan yang terkecil, bil 2 bukan yang terkecil, berarti bil 3 yang terkecil. Untuk jawaban false-nya di sini. Maka karena bil 3 sudah yang terkecil, maka yang menjadi output yang pertama adalah bil 3. Setelah itu dibandingkan bil 1 dengan bil 2. Kalau ini jawabannya benar, maka yang menjadi output berikutnya adalah bil 1. Nah, setelah itu bil 2. Jika salah, maka setelah bil 3, yang menjadi output adalah bil 2, lalu bil 1. Oke. Kita terima kasih ya sama Firman karena sudah diberikan jawaban seperti ini untuk mengurutkan 3 buah bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Kita jalankan kembali menggunakan angka yang lain. Ya, misalnya 3, 1, 5. Ya, maka jawabannya tetap 135. Kita jalankan lagi dengan angka yang lain, misalnya berurutan memang 6, 7, 8. Nah, kalau dia berurutan memang itu harusnya di sini. Itu dia tidak bisa seperti ini bentuknya. Siapa? Siapa tadi? Farhan ya? Ya, berarti Farhan untuk di situ kita tetap mengikuti seperti ini aja ya. Atau mungkin di sini ada ibu yang salah ketik atau gimana ya? Pakai simbol coba N-nya, Bu. Kenapa? Pakai simbol N yang pakai simbol N. Iya. Nah, ada caranya itu, cuman Ibu lupa. Pakai dan ya? Ya. Gini ya? Ya, Bu. Oke. Kita coba. Kita jalankan secara berurutan. 8. Nah, baru tampil. Cuman dia tampilnya berurutan begini. Oke. Enggak masalah. Yang penting tampil. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini, Dek? Untuk jawaban nomor 5, mengurutkan 3 bilangan acak. Enggak ada, jadi sudah jelas ya? Ya, jadi kita lanjut ke nomor berikutnya. Siapa? Soal berikutnya, nomor 6. Buat algoritma untuk menghitung nilai N suku dari deret aritmatika berikut. Nah, jadi ini soalnya adalah menghitung nilai N suku. Jadi, ketika kita input nilai N-nya itu misalnya 3, maka yang diproses itu ini N1, lalu ini N2, lalu ini N3. Nah, cuman di sini dia pakai perulangan kalau begini bentuknya. Apakah kalian mau mempelajari perulangan untuk hari ini atau nanti pekan depan? Jangan dulu di ini kita langkai dulu. Ini nanti kita bahas pekan depan sekalian dengan materinya perulangan ya. Kita menuju ke soal berikutnya aja dulu. Nah, ini tidak ada di perulangan di sini. Nah, nomor 7. Siapa yang bisa nomor 7? Siapa yang bisa nomor 7? Lengkapi penulisan flowchart berikut. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian di sini ada beberapa keterangan. Itu nanti tinggal nomornya aja yang kalian pindahkan ke sini. Jadi kira-kira yang di sini nomor berapa? Apakah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? 2. Iya. Nomor 2 dulu, Bu. 2, Ibu. Iya, tunggu saya notate dulu. Oke, 2. Kelihatan, Ji? Iya. Oke, setelah start apa? 6. Kenapa? 6. Ya, mendengar suara alarm berbunyi. Oke. Nomor 6. Setelah itu 8. pertanyaan pertama. Apakah langsung 8?
5. Begini berarti dia dalam 5. langsung nomor 5. Nomor 1 ya Kodok? Satu. Ya, Satu dulu. Sebelahnya 5, Bu. Suara bel pintu. Kalau dia true, dia ke bawah. Apa kalau apa prosesnya kalau dia suara bel pintu? 8. Oke. Kalau dia salah? Kalau bukan Pertanyaan. 5. Ya, jika true, Angkat dan menjawab telepon. ya nomor 3. 3. Kalau false, Apakah kalau false Nomor 4. nomor 4 mematikan mematikan alarm? alarm. Iya, setelah itu 7. Nomor 7. 7. Stop. Oke. Seperti ini jawabannya ya. Jadi kalau ada pengkondisian, berikan keterangan true atau false ya. True-nya kemana, false-nya kemana. Selalu seperti itu. Ya, jangan lupa gini jawabannya tidaknya atau true false-nya. Ada yang mau ditanyakan di nomor 7? Ada Ji? 8 sama 3 ditukar, Bu. 8 dengan 3 ditukar. Kalau di sini pertanyaannya apakah Oh iya, suatu bel pintu? udah. Kalau true, membuka dan memeriksa siapa yang berada di depan pintu. Cocok, Mito? Kalau Cocok, Ibu. jawabannya Cocok. bel pintu, Iya, cocok, Ibu. iya. Kalau bukan bel pintu, maka dia menuju ke pertanyaan kedua. Apakah suara telepon? Kalau suara telepon, kalau benar jawabannya suara telepon, maka prosesnya adalah angkat dan jawab telepon. Kalau salah, kalau bukan suara bel pintu, bukan juga suara telepon, maka prosesnya adalah matikan alarm. Artinya tidak ada suara bel pintu, tidak ada suara telepon. Nah, jadi dia menuju ke alarm. Berarti alarm selain bel pintu dan telepon, maka dia matikan alarm. Setelah itu stop. Ya, Cami? Iya, Bu. Iya, oke. Ya, saya kira tidak ada masalah di sini ya. Nah, mungkin kalau ada yang terbalik, misalnya di sini 5, maka prosesnya 3. Kalau di sini 1, maka prosesnya 8. Ya, tidak jadi masalah, Ji. Cuman sekali lagi karena kita algoritma, jadi kita hormati dulu yang urutan pertama, ya. Jangan dilangkai. Nanti dia menangis. Oke? Ya, selalu begitu, ya. Oke. Kita hapus. Kita menuju ke soal berikutnya. Ya, ini harusnya nomor 8, bukan 9 ya. Ini nomor, nomor 8 harusnya nih. Ya, analisa potongan algoritma di bawah ini. Apakah tujuan algoritma ini? Kira-kira apa tujuannya nih? Ada nilai pi, ada radius, ada volume, ada radius. Menghitung volume bola. Iya, siapa itu yang menjawab? Ilham. Ilham, oke, Ilham. Kasih Ilham. Farhan tadi kelas berapa, Farhan? 4 juga ya? Farhan, kelas berapa kita di, Dek? 4 ya, Farhan? Dek, Farhan. Oke, Ilham, ini adalah algoritma untuk menghitung volume bola. Apanya yang kita lihat, Ilham, kalau ini adalah volume bola? Rumusnya, Bu. Iya, rumus volumenya. 4/3 kali pi kali radius pangkat 3. Oke, sudah terjawab. Selanjutnya, ubahlah potongan algoritma berikut menjadi sebuah flowchart. Apakah Ilham sudah selesai flowchartnya ini di Flowgorithm? Belum. Belum. Harapannya Ibu sudah. Coba Ilham, ada di Flowgorithm-nya di laptopnya? Ada, Ibu. Ada, oke. Sebentar pakai komputer. Coba, silakan share screen Ilham.
Saya pakai HP, Bu. Pakai HP. Bisakah share screen di HP? Tidak, Bu. Nggak bisa. Aduh, Ilham. Kenapa? Anda ada di laptopmu. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa bikin flowchart-nya di Flowgoritam? Halo, di antara semuanya nih belum ada yang selesai? Enggak apa-apa kalau belum. Kita sama-sama dibantu jawab. Oh iya, Bu, saya mau Pak, Ibu. Iya, siapa? Fauzi. Oke, Fauzi, Iya. silakan. Share screen. Tunggu, Ibu. Nah. Iya, yang terbuka WhatsApp. Oke. Ini, Bu. Kita new dulu. Iya. Oke. Apa declare apa yang di-declare, Bu? Apa tadi yang dideklarasikan? Coba bantu Fauzi yang lain. Buka materinya. Ya. Ya, lebih bagus anunya. Oh, di laptopnya Ibu anu Kiko dong. Patah-patah ki tampilannya. Deklarasi Jauh radius. sekali kayaknya. Halaman ya di atas ini. Oke. Nah, itu dia nomor 8. Di atas. Deklarasi Nah, Pi. itu. Oke. Pi sama dengan 3,14. Dia harusnya deklarasi, cuman di Flowgoritam dia berupa proses. Dia masuk di bentuk apa ini, Bu? Di real atau integer? Pi. Karena ada konstan di sini, Bu. Bukan. Real. Karena dia koma toh? Ya, Iya, real. karena tidak ada konstan di sini, Bu. Iya. Real. Oke. Habis itu radius sama volume. Ya, radius dan volumenya juga real. Oh, bisa jadi pakai koma. Iya, mantap. Ya, Nah, Bu. itu maksudnya, Ibu. Harus cek. Mas, Put ini presenter. nilai Pi-nya belum kita tentukan. Tentukan dulu nilai Pi-nya 3,14 ya. Di komen, Bu. Dikasih komen. No, bukan komen, tapi proses. Di bawahnya deklarasi Assign. assign. Ya, assign atau proses ya. Pi sama dengan 3,14. Iya. Oke. Masuk di Setelah itu tampil tulisan output. masukkan. Please enter. Ya. Please enter. Anda pakai tanda petik kayaknya. Oh, pakai ya karena dia Iya, Bu. keterangan. Pakai, Bu. Ya, oke, Ibu lupa. Terus get Input radius. Berarti radius. input radius. Oke. Input radius. Oke. Tambahkan volume. Masuk di proses ini, Bu. Ya, rumus toh. Kenapa input lagi? Rumus. iya. Rumus berarti proses. Bukan input. Proses. Assign. Iya. Assign. 4. Iya, assign ini, Bu. Ya. Oke. 4. Volume sama dengan 4/3 V kasih kali dalam kurung. Kasih dalam kurung Ki itu 4/3-nya. 4/3-nya kasih dalam kurung Ki. Iya, Lain sudah, Bu. itu nanti pengertiannya. Atau V-nya yang dikasih dalam kurung. Ya itu. Oke. Dikali V kali radius. Dikali 3. Dikali 3 lagi. Bukan kali. Pangkat itu. Bagaimana pangkat kalau pangkat? Ini, Bu. Tunggu dulu. Mana, Begitu kah? Mana itu? Ini, Bu. Ya. Kalau pangkat nggak perlu pakai tanda kali. Ya, Bu. Iya. Coba. Nggak error, Ji? Masuk. Oke, kita Belum- coba aja belum selesai, Bu. Iya, setelah itu maksudnya itu baris baru. Kasih baris baru. Nggak perlu, Ji, Baris langsung baru. saja. The volume is, langsung saja output. The volume is. Oh, ya.
Kenapa input? Hati-hati ya, jangan buru-buru, pelan-pelan. Output. Iya, Bu. Iya, terlalu lincah ya. Volume is. Bu, lincah kami Bu. Gesit ke orangnya, Bu. The volume is apalagi? Memanggil Volume. nilai volume. Panggil variabel volume. Ya. Output. Mana output? Mulai ini, Bu. Belum. Panggil dulu ya. Volume. Sudah, Bu. Ya. Oke. Ya, silakan. Run. Apa ini, Bu, dikasih masuk? Ya. Please enter. Berapa? Apa yang dia? Radius ya? Radio. Iya, 10 Radius. mo. 10 mo. Supaya 10. ditahu berapa anunya. 10 pangkat 3 itu 1000. Enter. Oke, apakah sudah benar? Begitu jawabannya? Coba 4/3 dikali. Coba yang punya kalkulator. 4 bagi 3. Lalu dikali. Iya, ada digital kalkulatornya. 4 bagi 3. Dikali. Tunggu. Astagfirullahaladzim. 4 bagi Dikali. 3 Dikali. kali 3/14 3,14 kali berapa di 10 tadi, Bu? Iya, 10 pangkat 3 berarti 1000. Langsung saja 1000 kali 1000. 186. Tunggu. Betul, Mi, Bu? Udah lambat Ki anunya. Iya, sama ya. 4186. Iya, oke, udah benar. Ya, mantap Fauzi. Ya, itu kalau sudah ada pseudocode, gampang memang dibikin logaritmnya. Itu yang kalau tidak ada sama sekali, hanya berupa soal. Ya, close. Oke, perlihatkan kembali logaritmnya. Ada yang mau ditanyakan di sini, Dek? Temannya Fauzi? Nggak ada, jadi? Nah, perhatikan itu tadi yang pangkat 3. Jadi cara menulis pangkat seperti itu ya. Tanda apa namanya? Apostrof ya. Apakah namanya itu simbolnya? Itu. Ya. Jadi pangkat bisa kita gunakan simbol itu. Jadi, oke, thank you Fauzi. Silakan stop share. Ya. Stop share. Bagaimana stop share? Di bawah. Ya. Oh, ya. Oke. Sekarang kita menuju soal berikutnya. Nomor berapa? Nah, ini. Lengkapi kerangka flowchart di bawah ini. Ya, sama tadi yang nomor sebelumnya, ya, yang nomor 7 ya. Nah, yang paling pertama ini apa? 1. Hah? 1. Memulai, Bu, 1. Nomor 1 ya, memulai dan mendeklarasikan variabel nilai. Oke, 1. Harusnya di sini start ya, tapi di sini dia kepanjangan Ki. Oke, setelah itu di bawahnya apa? 2. Ini sendiri. Gue yang Ki ya. Ya, yang di bawahnya apa? 2, Bu. Nomor 2. Kayaknya Ibu nomor satu itu 2. Dimulai dengan mendeklarasikan. 2, Bunda. Ibu, jadi Tidak. 8 nomor total. Iya, harusnya ini mematikan alarm. Saya ganti Mina jadi start. Karena Anda ada start. Ini salah-salah Kini yang bikin Nana ini diktatnya. Ya, jadi di sini adalah nomor 3. Oke. Saya annotate dulu. Ini 3. Next. Nomor 1, Bu. 1. Mendeklarasikan variabel nilai. Lalu input nilai. Ini simpan nilai, kenapa ada simpan nilai? Simpan nilai ini harusnya proses ya. Bisa juga masukkan nilai, simpan nilai maksudnya ke database, tapi biasanya tidak berupa ini Ki. Inputan itu dari keyboard.
Kalau simpan ke database, kita pakai gini saja, proses ya. Saya ganti simbolnya sini. Udah, setelah dimasukkan nilai, maka masuk ke pertanyaan. Ada tanda tanya di sini? Iya, nomor 2, Bu. Ya, nomor 2. Begitu kan? 4 atau nomor 2? Bukan 4, Bu. Cek apakah nilai. Ya. 4, Bunda. Nomor 4 ya? Nomor 4. Iya, Bunda. Cek apakah nilai lebih besar sama dengan 50. Ini ada tanda tanya harusnya sini. Terus kalau true? 5. Ya, 5. Kan lulus. Jika false? 7, stop. 6. Iya, nomor 6. Nah, ini perhatikan kini yang dari 5 ini, tampilkan lulus, dia menuju ke A. Nah, ini adalah simbol apa ini? Siapa yang tahu? Simbol apa namanya ini? Simbol penghubung, Bu. Iya, bahasa Inggrisnya apa? Konektor. Ya, Konektor. konektor. Konektor Konektor. apa? On page atau off page? On page. On page, ya, dalam satu halaman. Nah, maka dia menuju ke simbol yang sama, yaitu A. Lalu menuju ke nomor berapa sini? 7, ya. 7, Bu, 7. Stop. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Nomor Yang 2 nomor 2-nya, Bu. Nomor Disimpan di 2-nya mana? ini anggap aja enggak ada. Iya, ya. Enggak dibutuhkan gini. Ya, lebih cocoknya ini tadi yang untuk di sini. Di cek apakah nilai lebih besar sama dengan 50, itu lebih tepat untuk menggunakan yang keterangan ini daripada berapa besarnya nilai. Seperti itu. Ya. Sudah. Ibu mau tanya, yang simbol start dan stop itu apa nama simbolnya? Kalau tadi ini dia namanya konektor on page. Kalau ini start dan end, simbol apa namanya? Terminator. Iya, terminator ya. Nah, terus, ya itu aja sih. Siapa tadi yang menjawab? Sahrur ya? Sahrur kelas berapa? Sahrur, 4. Ya, oke. Next, kita menuju nomor yang terakhir. Ya, saya hapus dulu. Nah, nomor 10, terakhir. Analisa flowchart di bawah ini. Selanjutnya, lengkapi trace table-nya. Siapa yang bisa? Sahrur mau? Coba Sahrur. Halo Sahrur. Iya. Iya, Bunda. Iya, bisa dijawab ini? Berapa nilainya yang pertama di sini, nilai X? 1, Bunda. 1. Tunggu, kita cek dulu ya. Deklarasikan dan inisialisasikan X dan Y itu dengan nilai 1. Oke. Menuju ke sini, sum of X and Y. Artinya apa? Jumlahkan X dengan Y. X tadi 1, Y tadi 1. Berarti berapa penjumlahannya? 2. 2. Oke, menuju ke sini. Apakah penjumlahannya lebih kecil dari 20? Tadi jawabannya 2. Berarti jawabannya ya atau yes atau no? Yes, Bu. 2 lebih kecil dari 20. Yes. Maka X sama dengan Y. Y sama dengan sum. Berarti X, Y tadi berapa? 1. 1. Iya. Berarti sudah benar. 1 ya. 1. Y-nya berapa, Sahrul? 1. 1, Bunda. Lihat gini ya, Y sama dengan sum. Sumnya tadi berapa? 2. Berarti Y-nya berapa, Sahrul? 1, Bunda. Perhatikan di sini, Sahrul. Y sama dengan sum. Sum tadi di sini dijumlahkan, toh? X dengan Y. Berapa tadi penjumlahannya? 2, Bunda. 2. Berarti Y sama dengan? 2. 2, ya. Bukan 1 lagi. Nah, setelah itu sum sama dengan 3. Enggak ada pisum di sini toh, berarti dia menuju ke sini lagi, menuju ke konektor A. Menuju ke sini, sum
berapa? Mana Mi? Berapa tadi di sini? Menuju ke sini, jumlahkan X dengan Y yang baru lagi. X-nya tadi 1, Y-nya 2. Tambahkan Berarti 3, Bu. berarti 3. Nah, apakah 3 lebih kecil dari 20? Iya. Berarti di Iya, sini Bu. belum ada tampil apa-apa dulu di sini. Karena tidak ada perintah menampilkan sum di sini. Nanti sum tampil kalau di jawaban no. Ya. Tapi di sini juga belum ada tampilkan X dan Y ya. Nah, kita ikuti saja prosesnya, Di. Jadi di sini kalau X-nya 1, Y-nya 2, berarti sumnya adalah 3. Ya? 3 saja prosesnya, iya. Terus, setelah itu X-nya sekarang berapa? Y, berarti 2. Ya. Y sama dengan sum, berarti Y sama dengan 3. 3. Menuju ke sini lagi, dijumlahkan lagi. 2 dengan 3 jadi 5. Turun ke bawah. X sama dengan Y. Berarti X sama dengan 3. Ya, 3. 3. Y sama dengan sum. Berarti sumnya 5. 5. Bahkan jadi 8. Oke. Ke bawah 5. 8. 13. Oke. Jangan lupa ini nanti dia berhenti kalau lebih dari 20 ya. Sekarang 8 dan 17. 17. Berapa penjumlahnya ini? 21. Ya, 21. Oke. Oh, boleh Bunda. Apakah 21 lebih kecil dari 20? Tidak. Tidak. Ke sini. Kita tentukan X, Y, dan sum yang terakhir. 8, 13, dan 21. Lalu berhenti. Berarti flowchart-nya berhenti di sini ya. Sudah. Nah, jadi ini tidak ada isiannya. Oke. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Sahrul paham, Ji? Kenapa berhenti sampai di sini, Sahrul? Karena nilai sudah lebih dari 20, Bunda. Iya, karena sudah lebih dari 20 dan berakhir di sini flowchart-nya. Ya? Iya. Jadi kalau kita lihat ini secara trace table, oke, seperti ini tampilannya. Tapi yang tampil di layar apa, Sahrul? Yang tampil di layar komputer apa? Misalnya ini ada layar komputer. Angka berapa yang tampil di layar? Angka berapa yang tampil di layar, Sahrul? Apakah semuanya ini atau yang mana? Kalau kita lihat secara flowchart-nya ini. 8, 13, 21, Bunda. Iya, cuma angka 8, 13, dan 21. Kenapa cuma ini yang tampil, Sahrul? Karena diperintahnya, Bunda. Show X, Y, and sum. Iya, karena yang ditampilkan adalah ketika sumnya lebih besar dari ketika sumnya lebih besar dari 21, baru dia ditampilkan ke layar atas perintah flowchart output show X, Y, and sum. Baru berhenti. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ji? Ya, sudah jelas ya. Jadi sudah paham bagaimana penggunaan algoritma secara deskriptif, pseudocode, dan menggunakan flowchart. Cuman Ibu harap karena jangan sampai kita keasikan memakai logaritm, kita lupa di bagian paling atasnya itu harusnya adalah simbol start ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya nanti mid atau final disuruh gambar flowchart, yang kita tulis di sini main. Nah, salah itu ya. Kita tulis harusnya start. Ya. Selalu diawali dengan start. Baru deklarasi simbolnya juga lain kalau kita tulis tangan.
Ya. Oke, jadi itu saja pesannya Ibu untuk bisa dibedakan antara gambar simbol secara standar ya, standar ISO dan ANSI dengan yang ada di Flogoritem. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Untuk tugasnya, ini silakan kalian tulis ulang bagaimana jawaban yang kita bahas tadi. Kecuali yang kita langkahi itu enggak usah dulu dijawab karena itu materinya ada di materi selanjutnya yaitu perulangan. Ya, untuk yang lainnya silakan ditulis tangan. Kemudian sama dengan sebelumnya tampilkan juga flogoritemnya kumpul dalam 2 versi yaitu foto tugasnya yang ditulis tangan dengan yang flogoritemnya. Bagi yang punya flogoritem, kalau belum ada flogoritem tulis tangan aja. Berarti nomor berapa? Nomor 1 sampai 10 kecuali nomor berapa yang enggak dikerja tadi? Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 aja ya? Iya, nomor 6 aja. Nomor 7 juga, Bu. Hah? Oh, udah salah. Iya, pokoknya yang ini, yang SN. Ya, Bu. Ya, Nomor 6. ya ini aja yang enggak dikerja. Ya, yang lain silahkan dikerjakan. Tulis tangan, lalu di-scan, kumpul PDF-nya dan flogoritemnya kalau ada flogoritemnya. Kumpul dalam satu folder dalam. Oke, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya.